Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Miftah Solahuddin. Saya adalah mahasiswa dari Institut Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang migrasi pendaftaran sekolah SMPN 1 Bayongbong berbasis teknologi informasi dengan Sispokol PBDB. Oke, yang pertama, apa itu Sispokol? Sispokol PBDB. Sispokol PBDB ini merupakan aplikasi atau software berbasis web serta open source atau terbuka. Sispokol PBDB ini merupakan software karya anak bangsa yang dibuat oleh Agus Muhajir. Nah, kenapa di sini saya mengambil contoh sekolahnya SMPN 1 Bayongbong? Di sini saya mengambilnya hanya untuk contoh studi kasusnya saja. Oke, yang pertama kita langsung saja melihat tampilan dari software Sispokol PBDB ini. Nah, ini merupakan tampilan dari Sispokol PBDB setelah kita install. Yang pertama, apa sih fungsi Sispokol PBDB ini? Sispokol ini berguna untuk membantu dalam hal pendaftaran peserta didik baru, terutama di sekolah-sekolah yang masih manual. Sispokol PBDB ini dapat membantu sekolah-sekolah melakukan penerimaan peserta didik baru secara online. Nah, selanjutnya, apa hubungannya dengan migrasi pendaftaran sekolah? Yang pertama, apa itu migrasi? Migrasi yaitu perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila kita mengambil pengertian dari sistem, yang berarti perpindahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Dan apabila kita hubungkan dengan pendaftaran sekolah ini, yaitu kita memigrasikan sistem pendaftaran sekolah yang tadinya secara manual menjadi secara online. Yang tadinya kita melakukan pendaftaran peserta didik baru secara manual, itu dengan mengisi formulir biodata, dokumen, fotokopi, dan lainnya, kita migrasikan secara online menggunakan software Sispokol PBDB ini. Dan ini sangat berguna, terutama pada saat sekarang di mana kita masih mengalami pandemi COVID-19 ini. Software ini sangat membantu. Nah, yang pertama, ini merupakan tampilan dari Sispokol PBDB. Yang pertama, di sini ada fitur-fitur seperti beranda, daya tampung. Contohnya ini daya tampung dari sekolah tersebut biar bisa disesuaikan. Contohnya di sini daya tampungnya yaitu 1000 calon siswa, dan yang baru mendaftar baru 3. Setelah daya tampung, di sini juga ada fitur pendaftaran. Fitur ini berguna untuk pendaftaran untuk peserta didik baru. Setelah peserta didik baru melakukan pendaftaran, di sini ada fitur verifikasi. Apabila di dalam sistem pendaftarannya harus menyertakan bukti atau pembayaran. Contohnya di sini bisa setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan akun, lalu melakukan pembayaran. Di sini kita bisa mengupload bukti pembayaran atau transfer berbentuk foto. Contohnya kita praktekkan saja. Di sini ada 2 jalur, yaitu jalur reguler dan prestasi. Untuk contoh kita pilih reguler saja dulu. Sekolah asal, contoh di sini saya sudah menggunakan, yaitu SDN 1 Sukarame.
karena saya mengambil studi kasus untuk SMP. NISN contohnya, nama contoh di sini Cecep, tempat lahir Garut. Nah, tanggal lahir di sini bisa disesuaikan. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status anak, contoh anak keempat, alamat. Nah, di sini secara otomatis sudah muncul lokasi kita. Nah, ini juga berhubungan dengan pengintegrasian atau integrasi. Apa itu integrasi? Yaitu penggabungan dari dua atau lebih sistem. Jadi contohnya di sini secara otomatis ada tempat kita apabila kita menyalakan fitur lokasi di perangkat kita. Secara otomatis sistem Sysvocall ini sedang mengintegrasikan di mana lokasi kita. Contohnya di sini saya sedang ada di Bayongbong. Contoh telepon. Email contoh. Nah, di sini juga ada beberapa field untuk nama orang tua. Contoh nama ibu. Alamat sama seperti yang tadi secara otomatis. Kita isi saja untuk contoh. Nah, di sini ada file image resmi ukuran 4x6. Di sini kita bisa gunakan untuk mengupload foto kita yang digunakan sebagai data ke depannya. Sebagai contoh saya di sini. Nah, sebagai contoh kita kirim formulir. Nah, secara otomatis kita akan mendapatkan akun untuk apa? Untuk login. Nah, di sini juga ada catatan, silakan lanjut verifikasi pembayaran agar login calon bisa digunakan. Contoh kita catat dulu. Di sini contohnya sebelum kita melakukan login, kita lakukan verifikasi terlebih dahulu. Kita masukkan username dan password yang tadi. Contoh jumlah bayar disesuaikan. Nah, di sini kita mengupload bukti pembayaran. Nah, ini untuk contoh saja ya, karena tidak ada foto untuk contoh bukti transfer. Kita kirim verifikasi. Nah, di sini silakan hubungi panitia agar bukti transfer bisa segera dicek dan melanjutkan proses login. Nah, setelah melakukan verifikasi, nanti datanya akan terkirim dan akan diverifikasi oleh panitia. Nanti panitia akan login sebagai admin. Setelah melakukan verifikasi dan sudah terdaftar, calon peserta didik dapat melakukan login untuk nantinya bisa melihat hasil seleksi. Contoh di sini ada hasil seleksi, tapi di sini masih proses pendaftaran. Nah, di sini juga ada beberapa nama yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, ini yang kita tadi masukkan. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, ini juga berhubungan dengan pengintegrasian atau integrasi. Berhubungan dengan integrasi. Kenapa?
Karena fitur-fitur ini contohnya dalam pengelolaan data siswa. Biasanya ketika melakukan pendaftaran, panitia akan melakukan pengolahan data secara manual, biasanya menggunakan software Microsoft Excel. Tapi di sini kita melakukan penggabungan di aplikasi ini. Di aplikasi ini digabungkan dari pengolahan data calon data siswanya, data verifikasi, dan yang lainnya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.